Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Oktober tahun 2013, di mana kelompok kartel Tijuana sedang mengadakan sebuah pesta di rumah kediaman Francisco Rafael Arellano Felix. Terlihat dalam sebuah rekaman video yang diambil dari sebuah handphone, seorang badut melintas dengan cepat dan samar-samar. Dalam beberapa detik ke depan, sebuah kekacauan terjadi, di mana badut tadi ternyata adalah seorang asasin yang dikirim oleh El Chapo Guzman untuk pemimpin kartel Tijuana. Francisco Arellano Felix tewas di depan para tamu undangan pesta ulang tahun ke-63-nya. Kita tidak akan membahas siapa itu Francisco Arellano Felix yang menjadi salah satu orang paling berbahaya di Meksiko. Namun kita akan membahas asasin mematikan yang dikirim oleh El Chapo untuk penuhnya, yaitu Jose Rodrigo Archigue Gamboa atau yang terkenal dengan julukan El Chino Antrax, seorang pemimpin unit penegak hukum dan regu pembunuh untuk kartel Sinaloa aka Los Antrax. Halo semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan membahas satu tema lagi yang sangat seru dan menegangkan, yaitu sebuah kelompok yang menamai dirinya sebagai Los Antrax atau penegak hukum dan regu milik kartel Sinaloa. Selain sebagai regu yang sangat ditakuti oleh para bos-bos pesaing kartel Sinaloa, Los Antrax juga memiliki seorang leader yang bernama Jose Rodrigo Archigue Gamboa atau yang biasa dikenal dengan El Chino. Kita akan terfokus kepada orang ini dan pastikan kalian tonton video ini sampai akhir karena pembahasan kita benar-benar sangat seru. Dan seperti biasa guys, sebelum kita masuk ke videonya, aku bakalan ngingetin dulu pada kalian agar selalu menjaga hati dan akal sehat kalian, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati apalagi akal pikiran. Jose Rodrigo Archigue Gamboa lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1980 di Culiacán, Sinaloa, Meksiko. Memiliki masa kecil yang normal seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Ia dibesarkan oleh kedua orang tua yang baik dan terhormat serta memiliki pekerjaan yang mapan. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan, sedangkan sang ibu adalah seorang dosen di sebuah universitas ternama di Meksiko. Jika kita lihat secara sekilas, kehidupan Archigue sangatlah sempurna. Ia memiliki tempat tinggal yang layak dan orang tua yang memiliki pekerjaan yang mapan. Akan tetapi ada sedikit masalah tentang masa kecil Archigue yang kemudian mempengaruhi masa depannya. Bukan berasal dari kekerasan ataupun pelecehan, melainkan penyakit tersebut timbul dari tetangganya sendiri. Secara kebetulan keluarga Archigue menetap bersebelahan dengan keluarga Zambada. Jika kalian belum tahu siapa itu Zambada, mari saya jelaskan sedikit. Ismael Mayo Zambada Garcia atau yang biasa dikenal dengan El Mayo adalah salah satu dari 4 leader pendiri kartel Sinaloa. Orang ini sama kejamnya dengan El Chapo dan teman-temannya. Akan tetapi kalau bisa dinilai, El Mayo ini sedikit lebih bijak dan cerdik. Wajahnya jarang sekali diketahui oleh publik. Orang ini tidak memiliki media sosial dan sangat sulit untuk menemukan informasi mendetail tentang siapa itu El Mayo. Tidak seperti El Chapo yang sangat terekspos karena kekejamannya. El Mayo justru memilih menjadi sosok bayangan di kartel Sinaloa. Meskipun dia adalah sosok yang juga sama kejamnya, sama liciknya, sama cerdiknya dengan El Chapo Guzman Loera. Kita akan kembali ke pembahasan Archigue atau El Chino ini. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa mereka hidup bertetanggaan dengan keluarga Zambada. Secara kebetulan Archigue juga seumuran dan sering bermain dengan anak-anak El Mayo, yaitu Vicente Zambada Nibela, Ismael Zambada Imperial, dan Zarafin Zambada Ortiz. Archigue dan ketiga anak El Mayo tumbuh dan besar secara bersama-sama. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, mereka bermain bersama, melakukan hal-hal dan rutinitas secara bersama. Sehingga dari situ Archigue dan ketiga anak El Mayo memiliki kedekatan hubungan bukan hanya sekedar teman biasa, melainkan layaknya sebagai keluarga yang saling melindungi dan mensupport satu sama lainnya. Tidak tahu secara persis bagaimana ketiga anak El Mayo mempengaruhi masa depan Archigue, namun yang jelas El Mayo sama sekali
sekali tidak menyembunyikan bisnis kartelnya dari ketiga putranya. Bisnis tersebut adalah bisnis keluarga yang jelas tentu akan diwariskan oleh ketiga putra emasnya. Di saat remaja, kehidupan RJG sebetulnya jauh dari tanda-tanda bahwa dirinya akan masuk ke dunia kriminal. Ia bersekolah penerbangan di Meksiko dan mencoba mendaftar sebagai seorang pilot. Namun sayangnya dalam beberapa tes pengujian, RJG dinyatakan gagal di tes fisik karena dirinya memiliki sebuah penyakit kulit. Menghadapi kenyataan tersebut, RJG mengalih fokusnya dan tujuan ke bidang yang lain. Ia mencoba mengambil gelar arsitektur di sebuah kampus ternama di Meksiko. Namun sayangnya lagi-lagi ia berhenti di tengah jalan karena dua hal besar yang menimpanya. Hal yang pertama adalah kabar di mana pacarnya hamil, dan yang kedua adalah RJG harus bertanggung jawab dan menjadi seorang ayah. Tanggung jawab itulah yang kemudian membuat RJG masuk ke dunia baru di mana seorang ayah harus menghidupi dan memberikan semua kebutuhan hidup anak dan juga istrinya. Menjadi seorang tulang punggung keluarga terbukti adalah sebuah hal yang sangat berat bagi remaja seumuran RJG. Bekerja serabutan dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak dan juga istrinya. Di fase sulit itulah RJG sering berhutang dan meminta tolong dengan teman-temannya, termasuk 3 anak El Mayo yang menjadi teman masa kecilnya. Singkat cerita, suatu hari saat RJG kembali memohon bantuan kepada putra El Mayo, salah satu di antara mereka yang bernama Vicente Zambada memberikan sebuah penawaran berupa pekerjaan kepada RJG. Tak lain dan tak bukan, tawaran tersebut berupa pekerjaan ilegal sebagai kurir narkoboy. Pada awalnya RJG hanya diberikan tugas-tugas ringan yang sangat minim resiko, seperti menjadi sopir truk dan mengawal barang dagangan sampai di gudang tujuan. Tugas demi tugas telah dikerjakan dengan sangat sempurna oleh RJG, dan sekarang atas semua kerja kerasnya ia dan keluarga kecilnya berangsur-angsur membaik secara finansial. Akan tetapi RJG adalah sosok yang sangat merahasiakan pekerjaannya, baik dari keluarga, istri maupun orang-orang terdekatnya. Ia tidak pernah mengatakan apa pekerjaan yang sebenarnya sedang ia jalani. Yang mereka tahu bahwa RJG mendapat pekerjaan yang layak dan memiliki upah yang mencukupi. Akan tetapi di fase-fase itulah RJG tidak sadar bahwa dirinya sudah masuk ke dalam sebuah jurang bisnis narkotika, dan selamanya orang-orang yang ada di dalam sana hanya memiliki dua pilihan dalam hidupnya: tewas di atau dipenjara karena tertangkap oleh DEA. Meskipun tidak ada jalan untuk mundur ke belakang, RJG cukup berperan penting dalam mengirim obat-obatan milik kartel Sinaloa ke Amerika. Ia memiliki sebuah metode pengiriman yang unik berupa jaringan bisnis yang sah dan juga ilegal. RJG mendirikan beberapa perusahaan truk yang sah untuk mengirimkan paket dari kartel Sinaloa menuju ke gudang Amerika, dan terbukti dengan cara-cara tersebut truk-truk yang berisi paket bertonton barang dagangan dapat dengan mudah melewati perbatasan Meksiko Amerika dengan dokumen yang lengkap dan juga legal. Metode yang ditawarkan oleh RJG menjadikannya terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam kartel Sinaloa. Hal itu menarik perhatian Zambada Senior atau El Mayo yang merupakan sosok penting dari 4 pendiri kartel Sinaloa dan membuatnya disukai oleh El Chapo Guzman. Akan tetapi guys, sukses dalam bisnis besar perdagangan obat-obatan bukanlah sesuatu yang memuaskan bagi RJG. Entah sejak kapan sifat ini ada di dalam tubuh RJG. Hasratnya kini berubah 180 derajat dari hanya uang dan kekayaan saja menjadi hasrat ingin membunuh. RJG haus darah dan kekerasan yang membuat dirinya semakin tidak terkendali. Hanya berlandaskan kepuasan saja, RJG rela terlibat dalam berbagai terutama untuk menghabisi lawan-lawan kartel Sinaloa. Sifat yang semakin tidak terkendali membuat RJG semakin ditakuti, terutama bagaimana orang-orang ini mengolah mayat-mayat korbannya sebagai alat teror dan ancaman yang sangat menakutkan. Biasanya setelah menghabisi para korbannya, RJG akan memutilasi dan meletakkan spanduk teror bertulis kata-kata ancaman. Beberapa korbannya juga di jembatan kota Sinaloa untuk memperlihatkan kepada siapapun agar jangan main-main dengan Sinaloa. Mereka tidak akan pernah main-main dengan para musuh-musuhnya, namun mereka juga akan main-main setelah menghabisi para korban-korbannya. El Chapo dan El Mayo adalah sosok yang paling menyukai semua bentuk kekerasan dan kebengisan dari orang-orang yang memiliki watak psikopat ini. Mereka kemudian menugaskan RJG ke tugas yang lebih penting dan menjadi pemimpin kelompok paling ditakuti, yaitu Los Antrax.
Singkat cerita, di tahun 2008, perang saudara meletus hebat di dalam organisasi internal kartel Sinaloa. Sekutu mereka dari Beltran Leyva memutuskan untuk memisahkan diri dan memberontak kepada El Chapo. Mereka berperang hebat hingga saling dan pun tak dapat dihindarkan lagi. El Mayo sebagai orang terdekat El Chapo kemudian menugaskan RCG untuk membentuk tim khusus yang kemudian mereka sebut sebagai Los Antrax. Nama ini diambil dari sebuah nama bakteri yang sangat mematikan dan tidak terkendali. Dan tentunya Los Antrax dibentuk untuk melindungi El Mayo di tengah peperangan melawan para pesaing kartel Sinaloa. Kelompok ini dipimpin oleh Jose Rodrigo RCG Gamboa atau yang dijuluki El Chino Antrax dan memiliki beberapa anggota, diantaranya adalah Rene Velasquez Valenzuela alias Sargento Ponic, Jesus Pena yang dikenal sebagai L20, Rafael Guadalupe Felix Nunes yang dikenal sebagai Changuito Antrax, dan juga masih banyak lainnya. Setiap anggota Los Antrax memiliki sebuah cincin dengan tanda khusus yang bersimbol kesetiaan dan loyalitas kepada kartel Sinaloa. Selama kurang lebih 5 tahun, El Chino memimpin Los Antrax dengan superior dan menimbulkan dampak teror yang begitu luar biasa. El Chino telah berubah, namun dia telah berubah menjadi sangat tidak terkendali. Ia berubah menjadi layaknya monster yang terus menginginkan tumbal untuk dihabisi. Perang kedua kubu antara Los Antrax dan organisasi Beltran Leyva tidak hanya menimbulkan kekacauan dan kedua belah kubu. Ada beberapa warga sipil yang menjadi korban dan tentunya hal tersebut sangat dibenci oleh pemerintah Meksiko. Mereka kemudian menurunkan pasukan militer untuk menumpas keduanya dan memburu semua anggota Los Antrax. Dikejar oleh musuh dan para militer Meksiko tentunya sangat tidak menguntungkan bagi anggota Los Antrax. Sekarang mereka tidak bisa lagi membedakan mana musuh, mana kawan, karena semua sedang terfokus kepada kelompok ini. Masyarakat yang sudah resah dengan keganasan Los Antrax mulai menuntut pemerintah untuk membereskan masalah ini. Berita pun di mana-mana dan membuat kepemimpinan El Chino semakin goyah di mata El Mayo. Pada puncaknya di tanggal 1 November tahun 2011, Los Antrax mengalami satu pukulan terberat di mana tangan kanan El Chino, yaitu Francisco RCG Rubio atau yang dikenal dengan El Pancho, dibunuh oleh geng rival mereka yaitu Los Mazatlas, sayap eksekutor dari organisasi Beltran Leyva di kota Culiacan saat sedang bermain bola dengan teman-temannya. Kejadian tersebut membuat El Chino semakin murka. Mereka kemudian menuntut balas dengan serangan yang lebih gila dan tidak terkendali. Korban demi korban dari saingan kartel dan warga sipil telah ditumbangkan. Peninggalan di taman kota dan yang digantung di jembatan merupakan saksi bahwa mereka adalah kelompok pembunuh paling mematikan. El Chino Antrax telah menyatakan perang dan inilah hasil yang layak mereka dapatkan. El Chino juga memiliki satu hobi baru lagi yang tentunya sangat kontroversi. Layaknya influencer media sosial, El Chino sering memamerkan kekayaannya di internet dan mampu menarik banyak pengikut. Semua kekayaan yang ia miliki dari bisnis kartel mampu membuat RCG dengan mudah membeli semua gemerlapnya dunia. Dengan uang jutaan dolar yang ia hasilkan per minggunya, RCG dengan mudah membeli mobil mewah, menyewa kapal pesiar mahal, membeli jam tangan mewah, dan rumah-rumah yang sangat megah. Selain itu, RCG juga memiliki band musik sendiri yang semua lirik lagunya ditulis mengenai perjalanan hidupnya. Beberapa di antaranya menggambarkan kemewahan dan kesuksesan dirinya sebagai pria yang atletis dengan hobi-hobi yang mahal. Meskipun semua kemewahan dan postingan wajah yang disamarkan, DEA dan lembaga keamanan di seluruh dunia akan sangat mudah melacak perjalanan dan aktivitas orang ini. Tak lain dan tak bukan karena sebuah cincin bersimbol tengkorak bertulis Los Antrax akhirnya membawa RCG dalam sebuah kehancuran. Di bulan-bulan terakhir tahun 2013, RCG atau El Chino Antrax mengalami banyak sekali guncangan, dimulai dari terbunuhnya anggota Los Antrax sampai dengan pengkhianatan. Pada tanggal 31 Desember, sesaat setelah berhasil membunuh pemimpin kartel Tijuana, El Chino memutuskan untuk menghilang sejenak dan berlibur ke Belanda. DEA yang sudah lama sekali mengincar orang ini segera menghubungi pemerintah Belanda dan memberikan mereka ciri-ciri dan foto El Chino. Pria Meksiko berumur 33 tahun dan membawa cincin tengkorak itu pada akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi Belanda meskipun sudah menyamar dengan jenggot dan identitas yang palsu. Pada tanggal 10 Juli tahun 2014, RCG atau El Chino diekstradisi
ke Amerika Serikat. Ia diajukan ke pengadilan dan resmi didakwa atas tuduhan penyalahan obat-obatan terlarang. Pada awalnya RJG bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan-tuduhan tersebut. Namun setelah beberapa kali diajukan persidangan, pada akhirnya RJG berbalik arah dan mengaku telah bersalah. Di tanggal 20 Maret tahun 2015, RJG mengaku bersalah dan terlibat dalam pengiriman obat-obatan terlarang ke Amerika serta memfasilitasi semua bentuk kekerasan saat bekerja untuk kartel Sinaloa. Perubahan sikap yang berbalik arah ini pun menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Apakah selama ini RJG dipaksa dan disiksa oleh DIE untuk buka mulut? Namun semua pertanyaan tersebut pada akhirnya terjawab ketika vonis hukuman yang sangat ringan kepada RJG, yaitu hanya 6 tahun penjara dan 5 tahun percobaan bebas bersyarat. Selama 6 tahun di penjara itulah RJG atau El Chino Antrak menjadi informan bagi DIE dan bekerja sama dengan kantor kejaksaan di Amerika Serikat. El Chino memberikan beberapa nama, alamat tempat tinggal, dan cara operasi para anggota kartel Sinaloa di Amerika Serikat. Informasi intelijen yang diberikan oleh El Chino sangat membantu bagi DIE dan secara berangsur-angsur mereka dapat melemahkan kekuatan kartel Sinaloa. Di sisi yang lain, informasi tersebut mungkin adalah kabar terburuk bagi tuan rumah, yaitu kartel Sinaloa. El Mayo sepenuhnya sadar jika anak emas mereka yaitu RJG sudah berkhianat dan menjadi informan bagi DIE. Namun mereka juga tidak bisa menyentuh RJG karena saat ini tengah dipenjara dan dilindungi oleh pemerintah Amerika Serikat. Singkat cerita, di tanggal 3 Maret tahun 2020, RJG dibebaskan bersyarat dan ditempatkan dalam tahanan rumah aman di Amerika Serikat. Dengan alasan yang jelas, masa percobaan selama 6 tahun tersebut membatasi pergerakan El Chino dalam radius 500 meter dari rumahnya di California. Namun beberapa bulan kemudian, RJG yang sudah tidak betah lagi memutuskan untuk kabur dari California dan kembali ke Culiacan, tinggal di rumah saudara perempuan dan juga suaminya. Jika boleh berpendapat, keputusan ini sebenarnya adalah jalan yang sangat buruk bagi RJG. Selain dirinya adalah seorang penjahat yang sedang menjalani masa percobaan, RJG adalah orang yang sudah berkhianat kepada kartel Sinaloa. El Mayo yang mengetahui informasi tentang kaburnya RJG ke Culiacan segera mengutus anak buahnya untuk menghabisi RJG. Penyerangan tersebut terjadi di malam tanggal 14 Mei tahun 2020 di rumah saudara perempuan dan juga suaminya. RJG diserang oleh beberapa pria bertopeng dan menembaki rumah tersebut dengan membabi buta. Dalam kejadian itu, RJG sebenarnya sempat melawan dan membalas serangan mereka dengan beberapa tembakan. Namun sayangnya amunisi yang ia miliki terbatas dan akhirnya RJG serta saudara perempuan dan suaminya berhasil ditangkap oleh anak buah El Mayo. Sehari setelahnya, mayat ketiga orang ini berhasil ditemukan oleh polisi Culiacan di sebuah mobil SUV berwarna hitam. Mereka disiksa habis-habisan sebelum pada akhirnya dihabisi dan mayatnya dimasukkan ke dalam kantung plastik. Dan itulah akhir dari Sicario, pemimpin kelompok Los Antrak milik kartel Sinaloa. Dari sini mungkin kita tahu bahwa kaburnya RJG adalah memohon pengampunan kepada El Mayo dan kartel Sinaloa. Namun sayangnya permohonan tersebut tidak dikabulkan dan membuat RJG mendapatkan sebuah hukuman. Mereka yang berkhianat sudah tentu akan dihabisi. Tidak ada tawar-menawar dalam bisnis kartel. Semua sudah dikendalikan secara serius. Sekali kamu masuk, maka kamu tidak boleh keluar lagi. Sekian dulu di episode kali ini. Tulis apa pendapat kalian di kolom komentar. Mohon maaf atas salah-salah kata dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.